الله الرحمن الرحيم إلى أن النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روي عليه وإخراج الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة أجمعين لنا الصالحين المشرعين في الدين والفقهاء والمحبين والمبشرين ثم بأبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا أخواننا أخواتنا ومشرعينا وليكن المسلمات والمؤمنين ورحمة الله في شيء معهم عبد الرحمن وولي الجاهلين معهم في شيء ابن فاطمة المساوي وفي شيء سياسي سالم وفي شيء إسماعيل الزيادي وفي شيء المبارك وفي شيء عبد الوهاب بن عبد الصمد وفي شيء الشافعي حسب وفي شيء الحلمي وفي شيء أبي آدم سيد الله حسن المغربي وفي شيء محمد آمن على المكيس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asdaqul hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim ya razzaq ya karim iftah lana futuh 'alim bi judika karamika ya akramal akramin subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi rujulihi. Thumma qala al-mufassirun aqsama ta'ala bil-layli annahu sakan li kaffatil khalqi ya'wi fihi al-insanu wal hayawanu ila mahwahu wa yaskunu an-ittirabi wal harakati. Para mufassir mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil-laili demi malam, wal-laili idza yaghsha. Kenapa Allah bersumpah demi malam? Li anna sakan li kaffatil khalqi. Karena malam itu adalah untuk ketenangan bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang dijadikan objek sumpah itu harus sesuatu yang dapat diketahui oleh orang yang diajak bersumpah. Kalau disebutkan malam, maka siapapun akan tahu apa itu malam. Dan dia harus kuat. Apa kuatnya? Dia harus ada dan pasti adanya. Ada nggak sesuatu yang nggak pasti jadikan sumpah? Nggak boleh. Misalnya sesuatu yang kita katakan ya memang ada, cuman nggak tahu mana. Kayak zaman Betawi itu bilang ada apa itu kalau binatang ada tai gitu, barang apa dan tiga binatang, orang nggak tahu. Atau Allah bersumpah dengan sesuatu yang sifatnya lokal. Apa yang sudah lokal, misalnya yang namanya apa di Indonesia mungkin pisang gitu. Ya kalau supaya dengan kata pisang mungkin orang Arab nggak ngerti apa itu pisang. Jadi sesuatu yang diajak dia itu paham, tahu dan dia bersifat kuat. Kenapa kemudian Allah bersumpah demi malam? Karena malam itu adalah pada saat orang sadar mereka pada pagi tenang seluruh makhluk Allah pada malam hari. Tapi sekarang udah beda. Baru 24 jam, ya. Sekarang 24 jam baru market doang. Warung-warung kecil udah ada 24 jam. Luar biasa. Ibadahnya nggak nambah, nyari duitnya nambah.
Nah, kalau dikatakan bahwa malam itu untuk keterangan makhluk, itu ada arti yang hakikatnya. Artinya secara fitrah, secara naluriah, secara universal, malam itu buat orang-orang tidur tenang. Tapi kalau ada orang-orang yang malam justru berkelayaban, berkeliaran, bekerja, iya, tapi dia jelas mengalami sesuatu yang tidak biasa, karena itu bukan kebiasaan. Ada orang yang kerjanya malam, nggak sakar, nggak tenang, iya, tapi itu nggak jadi kebiasaan, nggak semua orang bisa, dan biasanya akan terjadi perubahan yang nggak biasa. Orang nggak sadar dari pagi sampai sore nggak tidur, siang sama sekali, insya Allah nggak ngapa-ngapa, malamnya pun dia jam 9 bisa tidur aja, jam 10 bisa. Tapi kalau orang nggak tidur, malam dia nggak tidur, itu belum tentu bisa diobati. Dari tidur sampai dari 6 sampai jam 7 belum tentu. Bisa jadi dia begadang semalaman, tidurnya 2 malam. Ya, kalau orang nggak biasa tidur, misalnya nggak tidur di malam nggak tidur, itu namanya penyakitnya, efeknya bisa 2 hari 3 hari belum baik. Kenapa? Karena memang nggak biasa. Jadi ketika Allah bersumpah dengan malam tidur sakanun likafatil khalqi, tempat yang tenang untuk seluruh makhluk. Maka peristiwa-peristiwa yang istimewa terjadi di malam hari. Ada istilah Lailatul Qadar, malam Qadar. Ada istilah Isra Mi'raj, ya kan ya? Itu Isra Mi'raj malam siang. Banyak malam-malam itu yang peristiwa-peristiwa penting terjadi pada malam hari. Kenapa pada saat itulah orang mempunyai ketenangan, orang mempunyai saat-saat yang bisa rehat, dia bisa berpikir jernih, maka pada malam ini juga Allah istimewakan orang tahajud di malam hari. Kenapa? Karena pada saat orang lain itu dia tahajud. Berarti ada apa? Ada kesungguhan untuk bangun. Nah, akan sebut tahajud. Pasti mengatakan ya wifi insan wa hayawan ma'aw. Pada saat malam itu manusia dan hewan semuanya menuju ila ma'aw, ke tempatnya masing-masing. Jadi kalau udah malam apa? Ayam aja tuh Pak malam masuk kandang. Ada pernah miara ayam, ya kan? Nggak pakai digiring Pak, buka aja tuh pintu mau makan Pak, ayam Pak masuk kandang sudah. Kambing masuk kandang, orang pakai apa? Kambing aja paham kalau mau maghrib masuk kandang. Tidak ada bocah mau maghrib malah jalan sepeda kelihatan. Apalagi wayas kuno antirabil warhaka, itu untuk ketenangan dari segala ilmu pikuk dan pergerakan pada waktu siang hari tenang dapat malam. Kapan mulainya? Ya ketika matahari tenggelam. Kalau kita udah mau maghrib tenang dan semuanya makan. Tapi kalau mau maghrib anak-anak disuruh masuk, jangan dibiarin depan rumah. Kenapa? Pada saat itulah setan itu berkeliaran. Dulu kita mau maghrib udah bawa sarung, lari dia, masih semua ngaji kadang-kadang dia pada teriak aja, dorobo sekarang boro-boro anak macam begini. Mau maghrib macam apa ya? Masih main game, masih main bola, apa Indonesia. Dan itu biarnya main bola itu masih tuh. Ya, udah muda apa main bola? Dapat masih. Itu kalau malam. Summa sababin nahari an-nafiyah harakatul khalqi wa sa'yuhum ila iktisabi rizki. Kemudian Allah bersumpah demi siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza yajsha. Kenapa Allah bersumpah demi siang? Li'anna fihi harakatul khalqi. Karena pada siang itu manusia makhluk semuanya bergerak. Wasa'ihum ila iktisabi rizki, dan mereka menuju usaha untuk mencari rezeki. Kapan? Siang hari. Jadi dia bilang, kayaknya sekarang nggak siang aja. Iya, ini bicara ini pada saat dimana ayat turun, dan itu normatif. Biasanya secara fitrah, naluriah manusia, hewan sekalipun apa?
Kalau siang hari usaha, kalau malam istirahat. Tapi saking rakusnya manusia, agar siang agak malam bila kerja Pak. Karena nggak cukup kerja Pak di siang hari. Siang hari kerja jadi buruh, malamnya mojek. Kenapa? Karena gaji buruh kecil. Seharusnya siang hari kerja, malam istirahat. Itu sudah fitrahnya, maka dikatakan orang hidupnya sekarang penyakit banyak. Kenapa? Karena hidupnya udah apa? Udah nggak teratur. Itu cuma kita jam 10, jam 11 dia ngapain TV, udah gambar bulat tuh. Gambar bulat udah kan dia, udah nggak ada siaran. Sekarang itu mau kapan aja mau bisa. Dulu nonton TV aja ada batasnya kan ya. Yang berapa tuh udah ada lagu itu kok pernah itu ada udah Pancasila ada lagu udah nanti udah semua nggak ada siaran apa sekarang 24 jam udah nggak teratur jadi mungkin nanti siang malam udah tidak siang kayak malam kayak siang sudah nggak ada waktu. Maka itu ada naluriah kita atau fisik kita yang sudah didesain oleh Allah rusak. Udah polusi udah karu-karuan, udah hidup kita nggak seimbang, makan juga nggak karu-karuan. Tapi ini yang normalnya adalah malam itu istirahat, siang kerja. Itu yang normalnya. Oh kalau gitu yang malam kerja siangnya tidur nggak normal? Iya nggak normal. Pasti dia mengalami sesuatu perubahan yang berbeda dengan lainnya. Pelemahan badannya, capek. Kenapa? Begadang di waktu malam dengan tidak tidur di waktu malam beda dengan tidak tidur di waktu siang. Itu mah udah fitrah manusia kayak begini. Maka dikatakan apa? Ilak isabina wal hikmatu fi hadza qasami fi ta'aqubil lail wan nahari min masalihi la tuhsa. Hikmahnya disebutin ini adalah bersumpah dengan malam dengan siang, mafita bilwanan bin masalihillah, kemaslahatan yang tidak bisa dihitung. Siang malam kemaslahatan kebaikan yang tidak terhitung. Bainahu law kana umrul lailan lakadzal ma. Kalau saja umur kita itu atau sepanjang umur kita Pak, malam terus lakadzal ma. Susah hidup kita malam terus. Walau kana kullu nahar lama sakal insan ila rahat. Kalau memang semua siang terus, kenapa? Ada istirahat. Jadi malam dan siang itu Allah atur untuk kepentingan kita makhluk Allah. Siang terus nggak bisa kita tidur, malam terus nggak bisa kita usaha. Kata itu ayam aja, ayam. Walaupun dia kan dikurung di tempat yang terang, ya dikurung. Kalau yang bulan waktu malam dia mah nggak nggak dikurung ya. Dia misalnya ini ayam nih, kalau apa dikurung, udah aku kayak malam, kenapa kok ya? Walaupun digelap atau waktu malam dia pada siang aja gitu kan, dia bikin cahaya terang, dia dianggap itu siang, enggak kok itu. Jadi dia udah tahu secara naluriah kebinatannya Pak, dia tahu apa sepuluh itu tanpa harus ada cahaya atau nggak ada cahaya dia tahu. Kali kita bohongin aja yuk, masukin kanan gelap kali ukur itu terus itu menang dia, nggak bisa. Ada waktunya deh. Allah sudah apa? Allah sudah berinsting Goriza untuk tahu. Kenapa? Fenomena alam biasanya binatang lebih sensitif. Dan kalau orang dulu ya, kalau ketika ada burung apa tuh yang baru menghukum, wah hujan itu. Kenapa? Biasanya sensitif dia di sana sudah mulai udara sudah mulai dingin, dia akan mencari ke wilayah yang agak makan dia untuk keluar migrasi kemana gitu. Orang dulu bisa lihat itu. Bukannya itu mitos, tapi manusia binatang diberikan oleh Allah insting kebinatangan itu sensitif kepada gejala-gejala alam. Maka itu kalau di Gunung Merapi itu biasanya orang-orang tuh penduduk sekitar kan tahu kalau binatang udah gelisah, nah ini
kayaknya mau terjadi gunung meletus ini. Kenapa? Karena dia berpijak di tanah sensitif, sudah merasakan getarannya. Kalau manusia enggak, namanya dosanya. Jangan kayak itu, binatang dapat mendengar penghuni kubur yang sedang disiksa. Binatang bisa dengar. Yang nggak bisa dengar cuma dua, manusia dan jin. Jadi kalau manusia disiksa di dalam kubur itu binatang bisa dengar, bisa tahu. Tapi jangan buat jadi buat ngetes ya Pak ya. Kalau ngetes, yuk, habis kubur itu bawa ayam yuk, kakinya ayam kabur pekagan. Itu kalau dia kabur pekagan, dia siksa itu kasih keluar kan. Ya, yang Nabi mengatakan yang tidak dengan siksa kubur yang manusia dan jin apa? Kalau jin atau manusia bisa dengan siksa kubur mati manusia. Karena takutnya, maka yang berharap hanya binatang saja. Apalagi kemudian kalau memang itu siang terus nggak malam-malam, malah tas masalah berbahasa, maka akan tertipu, tersusah kemaslahatan manusia. Selanjutnya wama khalaqal dzakara wal unsa. Ai waqtam bil qadir alladhi khalaqa sinfai dzakari wal unsa min nutfatin idza tunna. Artinya Allah bersumpah dalam pengertian ini aksal bil qadir dengan kemampuan yang agung yang menciptakan dua jenis zakari wa unsa min nutfatin idza tunna, dari nutfah, dari air mani yang apabila memanjang. Kenapa disebut qadir azim? Ketika Allah ciptakan manusia laki dan perempuan itu yang namanya air mani. Memang ada jenis laki dan perempuan enggak ada. Tapi ketika jadinya bisa perempuan bisa. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa direncanakan. Yang kedua, ini informasi yang namanya manusia ada dua jenis, laki dan perempuan, nggak ada yang tengah-tengah. Ya. Pokoknya laki atau perempuan, itu aja nggak ada yang tengah-tengah. Bingung nih laki atau perempuan? Kayak laki dan perempuan, saya pernah menjadi laki, perempuan yang ngomongnya ngobat. Kayak laki tapi ngomongnya sayang gitu. Tidak ada, semua jelas laki atau perempuan. Kayak namanya udah kasus-kasus gejala-gejala manusia yang sekarang dibicarakan, ada perempuan-perempuanan, perempuan laki-laki. Itu karena gejala-gejala itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Islam sudah menjelaskan sejak awal penciptaan laki dan perempuan. Kenapa? Sejak 120 hari dalam rahim. Ketika umur bayi janin itu 4 bulan atau 120 hari, kan 40 hari 40 hari itu. Kemudian proses ini Allah kirimkan malaikat ke rahim ibu untuk menempatkan 4 hari. Ketika malaikat itu dikirimkan pada usia jadi 120 hari, malaikat dikirimkan. Ya Allah, ya Rabb, zakarun auza. Wahai Tuhanku, ini janin mau laki apa perempuan? Sejak usia 120 hari sudah ditentukan laki apa perempuan. Jadi nggak ada yang SG1, nggak ada, udah ditentukan. Apalagi ditentukan wa ajaluhu, ajalnya umurnya berapa lama nih hidup di neraka. Apalagi warishu, rezekinya berapa banyak. Yang lain sakiyun atau sa'id, ini mau jadi orang bahagia atau orang susah. Itu ketika jadi usia 120 hari, kemudian buayin fakulroh, kemudian ditiupkan. Artinya sejak di dalam perut itu udah laki dan udah tentukan, nggak ada yang salah. Nah, ketika dia lahir, lingkungan yang membentuknya, iya betul, bapaknya atau emaknya yang menjadikan dia berakhlak seperti itu, tergantung kita. Kenapa? Kata Rasulullah, "Muru auladakum bis-sholati bisa di sini." Perintahkan anak kamu itu untuk sholat pada usia 7 tahun. Buat ribu asli sinin, pukul kalau dia nggak mau sholat pada usia 10 tahun.
Apa maksudnya ketika anak 7 tahun, apa hubungannya lagi? Kita udah ajar yang namanya laki itu pakai sembahyangnya pakai begini, pakai begini, pakai begini. Yang namanya pakaiannya, cara wudhunya laki. Artinya sudah diarahkan. Laki pendidikannya laki, perempuan pendidikannya perempuan. Maka benar tadi wafat riku fil martaji, ketika usia 10 tahun pisahin dari tempat tidur, jangan nyampur lagi. Yang laki-laki, yang perempuan. Jadi kalau di 10 tahun bikin kamar sendiri, Pak. Boro-boro ya, biasanya udah 3 sepeda doang kamar sendiri. Jadi minimal tempat kasur beda. Jadi Islam mengajarkan itu perbedaan dari sejak awal, laki perempuan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang salah. Perempuan ke laki-laki, laki perempuan, nggak ada yang salah. Pendidikan dan pergaulan, ya. Mungkin kalau pendidikan nggak, pergaulan yang salah. Babanya pengen anak perempuan, emaknya pengen anak laki, emaknya beliin bola, babanya beliin boneka. Apa tuh? Maka kalau dulu orang tua kita, kalau anak udah mulai bisa anak laki nih, mainnya boneka, domel itu. Atau anak perempuan, mainnya bola, domel itu. Kenapa? Jangan sampai terpengaruh di lingkungan. Maka jelas bahwa kalau kita kawan, kita hanya laki dan perempuan, nggak ada yang tengah-tengah lain. Apapun namanya. Nah, aksama ta'ala bizati la khalqin nawain al-zakrulza litanbi ala anna wal khaliqul mu'minul hakim. Mengapa berfirman katanya wa khalaqal wal unsa? Ini untuk menjelaskan ala khalqin nawain litanbi ala anna wal khaliqul mu'minul hakim. Untuk memperingatkan kita bahwa Allah lah sang pencipta yang mubdi, yang mengadakan, artinya mengadakan sesuatu yang tadinya nggak ada. Al-Hakim yang maha bijaksana. Kenapa disebut Khaliq? Al-Mubdi yang mengadakan, yang namanya kita bikin sesuatu pasti ada bahan baku yang kita ciptakan dulu. Tapi Allah menciptakan manusia bentuknya dari bahan baku, ya ada air namanya, air mani, main David, ya aku juga disebut wakroy. Tapi air mani jadinya kayak begini kan nggak nyambung. Ya air mani yang nggak jadi apa, yang belum jadi apa, tapi kemudian jadi manusia. Ini ingin Allah tunjukkan, Allah itu Khaliqul Mubdi, Allah yang menciptakan, yang mengadakan. Apa pernah melihat, pernah kasih sendiri kayak buka apa namanya, apa telur ayam tuh, ya telur ayam. Kalau kita pecahin telur ayam yang masih bagus, kan isinya kan ada manik, ada putihnya ya. Kalau dia dikeremin, ikut yang kalau dia dikeremin terus netes jadinya apa? Ayam pitik kan, ayam. Itu ayam pitik dari mana maksudnya Pak? Ya kan bisa kan ya, bisa. Ayam dalamnya kan ada maniknya, itu kan bisa ya. Itu kalau kita cepat juga kan dikeremis, kok jadinya ada bulunya, ada kakinya, ada palanya. Ada enggak yang kalau bayi dalam perut emaknya bisa berkembang karena apa? Ada tali plasenta yang nyambung kan, asupan emaknya makan, akhirnya Pak berkembang. Itu telur, ada nggak asupan dari luar? Ada kan? Itu kan cangkang itu kan. Kok pas dia netes jadinya ayam pitik? Kalau di perut manusia ibu kita mungkin logisnya masuk. Logikanya berapa? Ya kan ada asupan makanan dari plasenta yang sampai ke janin kan gitu ya. Emaknya makanya makan nasihatnya apa yang bergizi segala macam kan, minum segala macam supaya janinnya bagus. Ya. Lagi-lagi tuh dari mana tuh masuknya? Kalau kita pecahin cuman ada apa? Ada maniknya, ada putihnya. Kalau kita pecahin itu, oh ini belum jadi, cuma ada kakinya doang, kagak. Tapi kita keremin berapa lama tuh Pak? Berapa? Nah tuh, tukang yang tahu. Itu biasa dulu ngeremin ayam. Pas
dia netes, itu emaknya kan ngeremin doang kan? Kagak ngasih makan kan? Kan emaknya ngeremin juga buat ngapain? Manasin, maka ada sistem penetasan dan cara dipanasin kan? Nggak masukin apa-apa, cuma manasin doang. Tapi kita netes jadinya ayam. Maksudnya diperingatkan kita itu Allah yang ciptain. Kalau kita sekarang anak kita nggak itu kali, anak dulu itu, yang anak dulu masih sekarang tua. Ini musim panas, kering kerontang, kan? Udah sawah-sawah kan, kering kerontang yang bekas tumbang kebun pada retak-retak, agak ada turun segala macam. Terus hujan, ada musim hujan, air tergenang sebenarnya, air tergenang. Satu hari ke dua hari aja tergenang. Ada yang nenggaknya. Ada apanya? Kan ikannya. Bawa di rumah serobrang. Ada ikan sikuling, ada ikan kere, ada ikan kamu suka diwarna, kocoran. Iya kan? Ikan geting, ikan dotok. Itu ikan dari mana? Orang sebelumnya apa? Kering kerontang kayak macam gitu kan? Memang air hujan dengan koin ikan. Pas kenapa? Kita jalan ke soal. Dia bukan aliran sungai, bukan, dia di kobakan bekas apa mandi ke bolu, kering kerontang, ada hujan, terbenam air, ada ikan. Tandanya ada ikan di mana? Nenggak, nenggak itu nenggak itu. Tiba-tiba ada ikannya. Siapa yang bawa kita? Teorinya ada Pak. Itu kata teori itu ikan yang dulu dia bertelur, nah itu teori. Tapi ketika panas kering kerontang macam itu, dia mungkin saja dia mati jadi. Tapi kena air hujan, itu. Ini bagi kita sebagai orang beriman hanya meyakini semua itu berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sombong. Kita nggak ada apa-apa. Nah di sini Allah berfirman wa ma khalaqal dzakara wal unsa itu tujuannya sadar yang menciptakan kamu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya supaya apa? Jangan sombong. Kenapa? Isla yuqalu ala isla yuqalu anna hadza takhallu baina dzakari wa unsa yasu bi mughsad min tabiatin. Jadi ini kalau diakalkan layukan tidak masuk akal. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihasilkan dengan sesuatu yang sama. Apa? Air maninya kan sama, dari sumber yang sama, masuk ke lubang yang sama. Iya, lubang air sama. Udah gede ini. Sumber selangnya sama, makannya sama, tapi ketika jadinya kok bisa beda? Itu maksudnya. Ini kan orang kita harus kita nanamnya. Ini dalam kuat nih, dalam kuat. Nanam apa? Cabai, nanam tomat, satu pot tuh disiram bareng, pupuknya sama, tanahnya sama. Ketika dia numpuk cabai, tumpuk buat cabai rasanya apa? Yes. Tomat, tumpuk buat tomat rasanya makan masuk. Artinya walaupun tanahnya sama, airnya sama, pupuknya sama, ketika tumbuh nggak ketukar tuh Pak. Lagian suruh nanamnya di pot yang sama, udah tuh tomat rasanya asam, pedes. Kalau walaupun di pot yang sama, nyiramnya sama, tapi ketika dia tumbuh, tetap aja menghasilkan yang berbeda. Tidak ketukar. Tanya siapa yang menurutnya nanti itu Pak? Siapa yang menurutnya? Kita sakit, minum obat, minumnya kemana Pak? Ke mulut, masuknya kemana? Ke perut. Yang sakit kaki.
kaki bengkak. Sama dokter dikasih obat, kaki semakan. Itu ketika di perut, dia tahu kemana arahnya itu obat. Dia nggak keder, maaf, tarik saraf ke kepala, enggak. Kaki yang sakit, tangan yang bengkak, badan yang meriang. Tetap aja makannya mah hebat. Asumsi ke mulut muncul aja ke perut, tapi di perut itu salurannya kemana tahu. Paha yang sakit, tetap aja minum obatnya apa? Ini mulut, nggak dikasih ke kepala. Lalu orang zaman dulu pakai apa? Rokok, pakai jibret. Saya nggak tahu jadi rokok aja. Jadi kalau yang nempel itu rokok tahu ada tuh, saya ngapain? Lagi karena banyak. Nah, di sini kata Rasulullah qabi'atil bala'a la syurga fa innahal azraul asya fil manil mutaw. Itu semua dihasilkan dari apa? Fil manil mutasawiyah. Dihasilkan dari mani yang sama, menghasilkan jenis yang berbeda dan punya karakter yang berbeda. Pada sumbernya apa? Sama. Sumbernya sama. Kalau dia makan, kalau pengen punya anak laki sering-sering makan daging, kalau anak perempuan sering-sering makan kacang, kamu mana kacang sama daging? Memang kalau jadi kacang di kacang gitu kan belum. Kalau sering semua anaknya perempuan, si bapaknya rajin makan sayur karena anak itu perempuan. Kalau anak yang laki rajin makan daging karena laki apa hubungannya? Begitu kita habak aja semua aja. Mau sayur dia mau apa daging. Yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah SWT. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mentanbih, memperingatkan bahwa manusia itu makhluk yang berrahman, Allah kaya berkuasa. Itu yang ingin akan disampaikan oleh ayat kepada kita. Maka batakwinul waladi min asairi wahidatin taratan zakaratan wa taratan besar. Maka batakwinul walad min anasirin wahid, penciptaan anak dari anasir unsur yang satu, air mani, taratan zakar wa taratan besar. Kadang-kadang kita jadi perempuan. Siapa yang bikin? Allah, bukannya kita. Sepengen apapun kita punya laki, kalau anak laki, kalau anak perempuan, jadi perempuan. Sepengen apa kita punya anak perempuan, kalau kita laki, jadi anak. Bahkan lebih sadis lagi, kadang-kadang dua. Sekaligus. Kadang-kadang dua, kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan, laki dua-duanya, kadang perempuan duanya. Ini hanya yang dijelaskan Allah yang ciptain. Allah yang ciptain. Maka kalau minta anak, apa? Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah yang pintar? Oh enggak, kali udah tua gak punya anak. Siapa bilang? Siapa yang Nabi yang udah tua punya anak? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Nabi ya. Iya. Apa dikatakan dia? Nabi katakan dia punya. Udah dikatakan usianya juga udah nggak mungkin. Bininya juga udah apa? Udah menopause. Tapi apa? Enggak apa? Bahasa kata itu enggak usah siapa tuh. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Jangan kau biarkan aku dalam kesendirian. Bahkan akhir waktu kalau sebaik-baik yang memberikan warisan ada apa? Yang meneruskan generasi. Maka dalam tafsir al-Hadis itu ada apa ya? Ada keistimewaan. Jadi kalau orang yang belum punya keturunan, baca itu pada waktu sini malam pada waktu itu Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Nah, doa itu kan doa yang menjaga dia bilang Allah takdirkan punya anak walaupun udah nggak menutup kemungkinan. Kenapa? Allah yang menciptakan. Kenapa saya konsul sama dokter apa yang dokter spesialis anak? Ya kita bilang kita lama nggak punya anak. Dokter bilang gini, ya apa aja. Saya
punya teman itu spesialis khusus kandungan, spesialis ya, bukan di dokter biasa, spesialis kandungan. Udah praktek, udah 11 tahun belum punya anak. Berapa? Lakinya spesialis kandungan, bininya pun spesialis kandungan. Udah 11 tahun belum punya anak. Beneran dok kayak gitu. Bener, itu teman saya sendiri seangkatan sama saya, anak saya saja katanya sudah pada gede, dia belum punya. Saya bilang, saya pikir mah dokter minum kapsul udah jadi anak, saya bilang. Pagi bisa. Lah dia yang kadang-kadang nasihatin kita sih, begini, ini ada apa? Kenapa? Dokter aja nyerah Pak, angkat tangan. Dokter nyerah angkat tangan. Kenapa? Dia katakan Allah yang ciptakan itu, dan dia punya pasien, unik itu pasien. Pasien diponis nggak bakalan punya anak. Kenapa? Rahim itu apa seperti pendek apa begini? Apa namanya? Sperma itu nggak akan sampai. Jadi, pokoknya sperma itu nggak akan sampai. Pendek apa lagi? Rahimnya itu. Jadi katanya nggak bisa. Udah benar bisa. Pasien dia, dan itu betul lagi ngobrol juga dengan dia. Saat itu dia udah punya 2 anak, dan ini yang ketiga. Padahal sama dokter polis kagak bakalan punya anak. Kenapa? Karena di apa namanya di USG itu ini batasannya, mohon maaf ya, itu nggak bakalan sampai. Saya selalu yakin kalau nggak sampai panjangin bisa nggak? Ya katanya yang sampai orang lagi, bukan kan nggak sampai tuh dipanjangin bisa nggak? Jadi terlalu ini nggak sampai, kalau tembakan nanti belum sampai ke sono udah mati, belum mati, ini nggak bakal bisa. Yang kedua ada sempitnya, tertutup itu, nggak bisa masuk. Diponis nggak bakal punya anak. Tapi Allah takdirkan pada saat itu dia konsul anak yang ketiga udah punya 2 orang anak. Ada dokternya, saya nggak ngerti. Dokter saya nggak ngerti ke posatuan, saya nggak ngerti. Saya menjalani aja yang udah hamil ya saya rawat. Yang belum habis kasih obat udah. Kalau dia digaji mau urusan rektor sama kemana-mana. Dia sendiri ngaku, dokter sini ngaku, angkatan. Jadi Allah ingin jelaskan di sini dari satu air mani yang sama menjadi anak, menjadi yang laki-laki, menjadi yang perempuan dengan karakter berbeda, tapi sumbernya apa? Dalilun ala anna waliya hadzal rami alimun bima yaf'alu kam bima yasna. Ini menunjukkan yang menjadikan itu waliun hadzal ram alimun, maha tahu bima yaf'al, apa yang dia kerjakan, muhkimun bima yasna, dan sangat bijaksana dari apa yang dia ciptakan. Itu kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Tujuannya manusia harus sadar apapun yang dia lakukan untuk anak itu hakikatnya Allah telah diatur. Kita hanya berusaha untuk menjadikannya yang terbaik. Makanya kita beri asupan, emaknya kita kasih makan yang bergizi, tapi yang menciptakan siapa yang tahu? Wa ma ta'lamu fil arham. Enggak ada yang tahu sesuatu yang terjadi dalam rahim itu, enggak ada yang tahu. Oh, canggih sekarang nih ada yang namanya USG dengan 4 dimensi, semuanya kelihatan. Iya. Hanya kan sama mereka, apakah mereka nggak pernah ada yang salah di USG laki-laki keluar perempuan, USG perempuan keluar laki, USG 1 keluar 2, USG 2 keluar 1. Ada yang begitu? Ya banyak ya. Ada di USG ini anak 1 nyata keluar 2. Ada yang kata 2 keluar 1, bingung dia. Ada yang kata laki udah siap-siap. Ya itu segala macam namanya laki disiapin. Dia keluar perempuan. Disiapin yang perempuan keluar laki. Artinya semua itu bisa jadi. Pasti kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusianya Pak memprediksikan. Dulu pernah ada yang protes Pak, katanya anak laki pas keluar ya kawan. Nah belum, pas benar belum, nggak ada apa lagi. Yang keluar laki pas USG ulang, maaf Pak, kenapa? Saya kira itu
ini lagi atau tapi itu jari sedai, jadi yang disebut jari kelingking itu karena ini malah apa kelingkingnya doang saya kira malah ternyata kelingking mohon maaf ada salah apa buat mesin salah dia itu anak kalau kecil-kecil belum megang itu kan benar dia ثم قال إن لشتى وهو إسراف البارد يا نعبد وإياك نستعين استغفر عنه يا غير يا ربنا فارحمه واغفر عليه سيدنا محمد واختار
والأفكار والأفعال العامة والمنقلة لنا وعلمنا ما يقول وسمع من يقول وزدنا علما نعوذ بالله من وفضلا كثيرا ونفضلا من ولسانا ذكر ربنا سنجدي ولذكر كثيرا وشفاء وخيرا مباركا فيه مولانا صالحا فتيحا فيعيب العالما توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا صدقا والباطل باطلا واجتنابا ونفعنا هذا كما قلنا وتفرقنا من بعد معصوم وسلمنا مع رسوله واستقيم سنة رسول الله لا وسيلة وصرنا في تمرنا ويسلم كل سبع حبك حبك من يحبك حب ما يقبل عبدك ومن أحبك أحب إلينا من الماء البارد ثم وتقبل منا إنك عليم وإنك أنت ولكن في حسنة وفي الآخرة عذاب النار صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. Manusia yang majibun seorang muslim والحمد لله رب العالمين.